Kepada seluruh hadirin, kami mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Namun sebelum itu, demi kelancaran acara pada hari ini, akan bijaksana kiranya apabila telepon yang dibawa disenyapkan sejenak dan peserta yang terhubung dalam jaringan untuk menonaktifkan suara. Limitless Revolution and Solidarity. Bergerak menuju sosial aspiratif, cerdas, dan berintegritas bersama Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang kami hormati Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, yang kami hormati Kepala Bagian Administrasi Umum Akademi dan Keuangan, yang kami hormati seluruh ketua jurusan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja atau yang mewakili, yang kami hormati pula Ketua Senat Mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, seluruh Ketua Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, serta seluruh peserta yang ada di dalam ruangan dan yang terhubung di dalam jaringan yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kertewa dan nugraha Ide kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan pelantikan Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja dalam keadaan sehat dan tanpa kendala satu hal pun. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, doa, yang keempat, laporan Ketua Panitia, yang kelima, sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja sekaligus membuka acara, yang keenam, pembacaan surat keputusan, yang ketujuh, serah terima jabatan, yang kedelapan, penandatanganan berita acara, yang kesembilan, sekapur sirih sekaligus penyerahan cenderamata, yang ke-10 foto bersama, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, acara pertama kita telah lewati bersama, kita akan beranjak ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas dipersilakan.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri karena acara kita lanjutkan dengan doa. Kepada petugas dipersilakan. Doa yang saya baca menurut agama Hindu. Berdoa dimulai. Om Swastiastu. Om Auganam Astu Yanamasida. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheswara Guru Saksat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namah. Om Hyang Widi, kami memujamu dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya dan alam semesta. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja angoyu bagya kami haturkan kehadapan Hyang Widi, karena atas asung kartawara nugraha yang diberikan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin 28 Juni 2021, kami melaksanakan acara pelantikan pengurus Orkemas Tah Negeri Empu Kuturan Singaraja periode 2021-2022. Anugerahilah kami agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Om Hyang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Sriyam Bhavantum, Sukam Bhavantum, Purnam Bhavantum, Kesama Sampurnaya Nama Swaha. Om Santi, 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 Om. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia dipersilakan. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang saya hormati, Wakil Ketua 3 Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang saya hormati, Kabag Awaka Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Yang saya hormati seluruh ketua jurusan yang berada di ruang lingkup Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja beserta Bapak dan Ibu dosen yang hadir dalam acara ini. Ketua DPM dan Ketua BEM periode 2020-2021 serta seluruh panitia dan peserta pelantikan Ketua Orkemas yang saya banggakan.
baik yang ada di dalam maupun di luar jaringan. Puji Astungkara kita haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertua renugrahanya, kita bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara pelantikan Ketua Orkemas tahun 2021 dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, izinkan saya melaporkan kegiatan pelantikan Ketua Orkemas tahun 2021 yang merupakan sebuah program berkelanjutan yang dilaksanakan Senat Mahasiswa atau DPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari yang diawali dengan kegiatan persembahyangan Menjaya-jaya bagi pengurus yang baru dan kegiatan pelantikan yang bertempatan di Aula Sah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dengan peserta ketua dari DPM, BEM, HMJ, HMPS yang terpilih di ruang lingkup Sah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dalam kegiatan ini, dana bersumber dari dana RKKL dan kas DPM BEM yang berjumlah Rp3.544.960. Mengakhiri laporan ini, kami selaku panitia penyelenggara kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang telah terjalin kepada Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dan para pejabat yang ada di ruang lingkup Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja sekaligus membuka acara. Untuk Bapak Ketua Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, dipersilakan. Suksema untuk galah, Bapak dan Ibu, ngiring kawitin untuk pangastung kara. Aum Swastiastu, Aum Anubadrah Ketawayantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hatu Haji, selaku Waka 3 yang ditiang hormati, ada Pak Kabag yang juga ditiang hormati, para kajur, ada Pak Mangku, ada Pak Komang, serta Pak Putu, ada sekretaris juga ya, ada Pak Purnomo, ada Pak Taka, seluruh teman-teman undangan yang tidak bisa saya sebutkan, baik secara luring di luar jaringan maupun yang secara daring, serta adik-adikku, anak-anakku tercinta, pengurus BEM dan pengurus DPM yang sudah purna tugas maupun yang nanti akan dilantik. Puja pengastuti kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa dan Ide Sesunan Sami, bahwa kita bisa ada di ruangan yang sangat baik ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang segar bugar, di tengah memang sesungguhnya sangat mencemaskan dalam situasi 2-3 minggu terakhir ini. Di tengah-tengah kita sedang merencanakan kegiatan-kegiatan besar, pandemi di luar Bali semakin meningkat dan bahkan di Bali juga mulai agak menanjak. Semoga Ide Sesunan Sami memberikan perlindungan kepada kita di Bali, karena ini pandeminya tidak hanya di Bali. Semoga juga Tuhan memberikan perlindungan kepada umat kita di seluruh Indonesia, bahkan umat manusia di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu saya selalu berpesan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan kelembagaan dengan berbasis DIPA maupun tidak, dengan seluruh pimpinan Pak Waka, dalam hal ini Atu Hajinya selaku Waka 3, dengan kegiatan kemahasiswaan, Pak Waka 1, Pak Waka 2, apapun kegiatannya mohon prokesnya dijaga, standar-standar kesehatannya dijaga. Nah, adik-adikku sekalian, saya merasa bangga sekali bergabung dalam acara ini,
Makanya pertama yang saya ingin sampaikan permohonan maaf terlebih dulu. Nah, karena saya merasakan betul event yang kita laksanakan, kalau tadi laporannya sehari, tapi sesungguhnya sejam 2 jam sebenarnya. Tetapi itu persiapannya sudah sebulan, 2 bulan, dan eksekusinya hari ini yang mungkin sejam 2 jam. Dan minggu lalu saya interupsi. Ya, saya interupsi. Karena saya hari ini mestinya pagi ada diterima oleh Bapak Bupati, di mana jam 9 juga adalah acara teman-teman. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf atas nama pimpinan karena sudah menginterupsi acara teman-teman. Dan kemudian kemarin, begitu sudah saya pastikan di jam 2 ya, jam 1 ya, akhirnya diundur lagi. Nah, akhirnya saya kemudian masih di WA saya tunjukin kepada Pak Wakatiga, WA saya kepada Sekpri, tolong mohon maaf kepada mahasiswa, bisa nggak disesuaikan jadwalnya. Jadwalnya sudah fix Pak, jadi tidak bisa. Oke, nanti kita coba nego dengan Furkom, bagaimana yang terbaik di kantor Bupati. Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, itulah yang namanya proses, yang namanya sistem bergerak. Dan kadang-kadang ada pergerakan kita dalam sistem itu di luar kemampuan kita. Saya bersama Tua Jiwika memplanning ketemu dengan Bapak Gubernur sudah dari sebulan yang lalu. Dan saya membatalkan acara yang sangat-sangat penting di Ternate, Forum Rektor bersama Prof. Mabun. Saya batalkan karena jadwal saya diterima oleh Pak Gub. Saya sudah tunggu di Denpasar, ditelepon sama Tua Jiwindia, dibatalkan. Luka tak berdarah di dalam hatiku. Nah, gitu kira-kira kalau nyanyi anak muda. Nah, yang kedua dikasih waktu lagi. Pagi ditunda kemudian dibatalin lagi. Baru yang ketiga orang Islam bilang walahu alam dah sudah gitu. Terserah gitu. Tapi astungkare inilah alam yang mengatur. Akhirnya diterima happy ending, Pak Gub menerima kita dengan sangat baik dan kemudian planning kita di tanggal 9 akhirnya beliau akan berkenan hadir dan termasuk memang itulah kadang-kadang saya ingin berpesan kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku tercinta, berproseslah terus dan matanglah di dalam proses itu. Dalam pertemuan kali ini saya ada 9 hal, 9 arahan saya kepada teman-teman. Pertama, BEM dan Orkemas itu adalah bagian dari proses yang akan dan harus adik-adik ikuti. Ini tidak akan dapat di kelas. Saya yakinkan ini tidak akan dapat di kelas. Berbanggalah adik-adikku sekalian punya Pak Wakatiga yang sangat progres. Tadi saya berdiskusi dengan beliau paham tentang anggaran, makanya ke depan kegiatan-kegiatan BEM, siapa yang mengerjakan dia yang akan tanggung jawab. Biasanya periode kepemimpinan BEM, sekarang si A yang mengerjakan, maka si B penggantinya yang bertanggung jawab. Nyesek kan? Ya kalau pertanggung jawabnya benar, penggunaannya benar. Kalau enggak, kita hanya dapat cuci piring, menyelesaikan masalah-masalah kepemimpinan sebelumnya, kita disuruh mempertanggungjawabkan. Nah, karena beliau PPK, paham regulasi dan beliau berbasis organisasi, beliau kemudian di periode berikutnya, periode kepemimpinan itu Januari sampai Desember atau aja ya. Nah, jadi luar biasa. Ingat bahwa teman-teman jadikan proses ini sebagai bekal dan teman-teman belajar dari proses itu untuk semakin bertumbuh dan semakin siap nanti di masyarakat. Perguruan tinggi adalah miniaturnya masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian saya juga garis bawahi yang kedua, bahwa di tengah-tengah teman-teman berproses, proses itu harus dibangun dengan komunikasi. Komunikasi itu dasarnya harus dengan hati. Hati yang jernih akan menjernihkan pikiran. Jangan hati yang kotor akan membutakan logika. Nah, itu penting sekali bagi teman-teman. Saya berharap di antara teman-teman membuka diri, membuka hati. Begitu teman-teman berbicara BEM, begitu teman-teman bicara DPM, itulah tim. Bukan urusan ketua, sekretaris benar, tapi tim. Saya adalah bagian dari tim. Begitu teman-teman di Winton dilantik secara spiritual untuk menjadi pengurus
Bahasanya bukan Anda dan saya, tapi we are. Ingat itu. Saya di lembaga ini masuk sebagai pimpinan, saya berkata dan berkali-kali sampaikan ketika staf bahkan cleaning service satpam pun ketika suatu saat ada problem bukan urusan mereka, tetapi ini kita. Maka saya melakukan tata kelola dari mulai hulu sampai ke hilir untuk dibenahi. Berpikir, berkata, berbuat itu harus selaras. Saya juga berharap di BEN demikian dan di DPM demikian. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak teman-teman, mari kita renungkan proses pergerakan kemahasiswaan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Tokoh-tokoh besar banyak lahir dari pergerakan teman-teman. Saya tadi begitu mendengar lagu Indonesia Raya, saya pinginnya tangan terangkat, teriak-teriak gitu, terpancing. Karena saya juga di pergerakan. Saya masih ingat di pergerakan dulu rambut saya lebih panjang dari Atu Ajiwika. Benar, lebih panjang, ada fotonya. Itu di profil Bali Pos, tulisannya di tokoh itu, demonstran yang cum laude ditulisan. Nah, nanti pesan saya juga ke situ. Jangan menjadi organisatoris semata, tapi jadilah aktivis. Apa itu? Nanti kita diskusi. Kemudian selanjutnya saya juga ingin mengajak teman-teman, berpeganglah kepada tokoh-tokoh yang dilahirkan dari pergerakan kemahasiswaan. Karena teman-teman tidak akan dapat di kelas. Kalau saya tipekan ya, tipe mahasiswa itu salah satu tipenya menjadi organisatoris. Kadang-kadang urusan organisasi itu melulu, kemudian kadang-kadang izin sama Pak Wakatiga rapat, entah dijak dan rapat. Sehingga selalu perkuliahan tidak ikut. Jadi dia tidak bisa membalancing antara tujuan studi dengan organisasi. Tipe kedua mahasiswa adalah aktivis. Ini yang baik. Dia bisa menyesuaikan tugas-tugas fungsinya sebagai mahasiswa dan kewajibannya sebagai bagian dari anggota organisasi. Jadi aktivis itu harus mampu tamatnya on time, tapi dia aktif berkegiatan. Nah, ada tipe lagi yang ketiga, tipe akademik. Itu melulu urusannya IP gitu. Nah, ini yang didobrak sama Kemenristek sebenarnya. Zonasi tentang sekolah bukan melulu masalah ranking 1, 2, 3. Gitu. Nah, oleh karena itu tipe-tipe itu harus kita coba pahami. Dan terakhir yang paling juga saya tidak ingin terjadi di lembaga ini adalah tipe hedonis. Acuh tak acuh, tidak mau tahu. Emang apa itu organisasi? Saya dapat apa di organisasi gitu. Kalau saya bahasakan anak-anak muda sekarang generasi rebahan. Gitu. Jadi nggak boleh juga hedonis begitu. Di mana kemudian sumbangsi kita? Di sini berapa yang bidik misi? Coba angkat tangan. Yang PIPK. Sebagian besar. Di mana sumbangsinya kalau kemudian teman-teman hedonis begitu kepada lembaga, kepada bangsa dan negara? Di sinilah awalnya. Nah, maka dari itu jadikan spirit aktivis itu untuk bertanggung jawab, belajar berorganisasi dengan baik, untuk berproses teman-teman bertumbuh dan kerjakan tugas-tugas akademik dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, belajarlah bersinergi. Saya sering bersama Ajiwika katakan sharing power. Sekarang tidak cukup hanya sharing, how to sharing tidak cukup, tapi kita harus menggerakkan how to mobilization. Maka saya tadi berbisik kepada beliau, Atu Haji, siapa sih ngasih tema? Limitless Revolution and Solidarity. Wih, itu luar biasa. Siapa sih yang buat itu? Itu mendalam banget. Revolusi dan solidaritas tanpa batas. Keren. Itu anak muda banget. Bagi saya, ide-ide besar seperti ini lahir dari mahasiswa, hormat saya. Teman-teman sudah melampaui cara berpikir kami, saya, Tuh Haji, Pak Mangku, Pak Kabak, Pak Kajur, Pak Sekjur, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja memang yang harus teman-teman pertahankan adalah energi keberlanjutannya, sustainability-nya dipertahankan. Jangan seperti bahasa sekarang semangat kemudian hilang, semangat lagi hilang, bertahan terus. Nah, itu yang saya ingin ajak teman-teman, bangunlah spirit solidaritas. Saya selalu katakan kenapa kita melihat Indomaret, Alfamart ada di mana-mana, kenapa perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Karena perusahaan-perusahaan kecil itu bergerak atas dasar how to sharing.
Sementara perusahaan-perusahaan besar itu bergerak atas dasar how to owning. Jadi dia kuasai SDM-nya, dia kuasai lahannya, dia bangun gedungnya. Perusahaan-perusahaan kecil tidak begitu. Si A bisa bangun tokonya, si B bisa memberikan lahannya, si C nyupot barangnya, bergabung, itu dahsyat. Maka dari itu, how to sharing, how to mobilization. Nah kemudian kelima, siapkan diri teman-teman, sekarang sudah peradaban 4.0, Jepang sudah melangkah lebih awal ke 5.0, teman-teman diharapkan untuk how to humanize. Nah teman-teman, Ketua BEM, selamat kepada Kadek Oka ya, Kadek Oka Sanjaya, Kadek, kemudian wakilnya Komang Bayu, Komang mana Bang? Sekretarisnya Iluh Niki, Iluh, kemudian bendaharanya Kadek Ria mana? Kadek. Termasuk DPM-nya ada Ganis ya, Ganis Esa mana Ganis? Kemudian ada Desa Ketut hadir. Dan sekretarisnya bendaharanya Ludita. Mana Iluh? Benar ya, bendahara Ludita. Nah jadi saya ingin teman-teman itu di era 5.0 sebagai pemimpin mengasih tahu anak buahnya di seksi-seksi dan sebagainya, gunakanlah bahasa-bahasa hati. Bila perlu tanpa disuruh dia sudah bergerak. Kalau saya sama istri di rumah, begitu nyelidat ke gini, dia ngerti apa maksud saya. Begitu saya nyelidat begini, dia ngerti. Nah, begitulah membangun organisasi yang baik. Jadi begitu ketua BEM kes di depan, berarti oh nyari pulpen, datengin sekretarisnya, ini Pak pulpen. Sudah tahu dosennya di depan kingang papan tulisnya penuh, masih pebalik, depin paling, padahal gurunya nyari papan tulis malah penggosok. Sudah tahu gurunya mau ngajar kingang, Pak nyari spidol ya, datang ke depan. Itu namanya sensitivitas. Bangun kepekaan itu. Saya tahu tuh Haji Wika kalau beliau capek, beliau lagi mumet, saya pasti diam. Kalau beliau sudah ceria gitu saya datengin, tuh saya bawakan masalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi begitu saya lihat beliau banyak masalah, saya diam, saya lihat dulu. Saya punya aja diam, saya menjauh gitu. Nah jadi sensitivitas harus dibangun, jangan main tuding, jangan main perintah, apalagi mencaci maki. Itu 5.0. Kemudian yang keenam, lakukanlah pelatihan kepemimpinan seperti. Nah ini permohonan saya kepada Pak Haji, mohon nanti adik-adik ini dipersiapkan kaderisasi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang akan boleh menjadi pengurus adalah yang sudah melewati tahap 1, 2, 3 itu. Nah itu harus dilakukan. Kemudian yang ketujuh, ingat teman-teman, jangan terlena, selesaikan citra diri teman-teman sebagai mahasiswa kuliah on time, tetapi juga teman-teman beraktivitas secara maksimal di organisasi. Seperti pesan saya tadi, aktivis, jangan menjadi hanya academic minded ataupun organisatoris minded, apalagi hedon. Itu. Kemudian pesan saya ke-8, saya tadi sudah berdiskusi dengan beliau, agendakan, rencanakan kegiatan teman-teman dengan baik, komunikasikan, Astung Kare kami akan support, akan kami dukung, akan kami selalu atensi teman-teman. Makanya saya kenapa sih sebenarnya ingin undur, ingin maju kegiatan, karena sebenarnya keterpanggilan saya untuk hadir adik-adikku. Itu aja prinsipnya, saya ingin hadir. Saya matur sama beliau, kalau saya mohon kepada beliau hadir, tidak usah ikut misalnya kegiatan di sebelah, selesai masalah. Tapi tidak di situ permasalahannya, saya ingin hadir, saya ingin merasakan bahwa atmosfer adik-adik ada saya di dalamnya. Dan atmosfer lembaga ini ada BEM, ada DPN di dalamnya. Tepuk tangan untuk BEM dan BPM staff. Saya selalu katakan semana pada para waka, wakaba, kasubag, saya tidak bisa sendiri. If I'm alone, it's nothing. Jika saya hanya mimpi sendiri, itu hanya mimpi di siang hari. Tapi kalau saya, pimpinan, teman-teman mimpi bahwa ini lembaga menjadi besar, Astung Kare lembaga ini akan menjadi besar. Saya bersama Tuan Haji, Pak Kabak, bersama para kejur, sekjur, bersama para kasubag, seluruh pimpinan dari hulu sampai hilir bertekad lembaga ini menjadi besar, pengawal nilai di lembaga keagamaan, Astung Kare kita sekarang pembangunan berjalan sangat luar biasa, dan kemudian Astung Kare ke depan kita tingkatkan status kita dari sekolah tinggi menjadi institut. Itu ke depan cita-cita kita. Hal yang menggembirakan, Pak PPK kemarin sudah menginformasikan kepada saya, Tuan Haji, bahwa ngiring sarang-sarang berdoa teman-teman, Pak Mangku dan seluruh pimpinan, kita tahun ini
Astungkara Medue Pura. Paryangan kita sudah positif dibangun, artinya itulah perjuangan pimpinan teman-teman kami, PPK, perencana, dan kemudian para waka untuk berkontribusi, tentu dengan bantuan teman-teman. Nah, kemudian ke-9, terus terang saya ingin mengatakan kepada teman-teman, dalam berkarya pasti ada gesekan. Ketua BEM, ketua DPM, pasti ada gesekan. Saya hanya berpesan, sisakanlah satu ruang bagi siapapun yang bermasalah untuk dia berkelit. Ilmu saya berorganisasi yang selalu saya berikan ruang kepada mereka untuk berkelit, itulah teman-teman baik kita di masa yang akan datang. Karena teman-teman di kuliah itu bukan berkompetisi, bukan yang bersaing tidak sehat, tapi berkompetisilah dengan baik, dengan sehat, dan kemudian ketika ada masalah-masalah selesaikan dengan baik, sisakan satu ruang bagi teman yang untuk berkelit. Yang cara Bali yang punang cara nguber puluk niki, yang puluk uber sampai ke bucu pasti akan membalik negara. Itu ilmunya. Nah, bagaimana prakteknya di lapangan, sesidang-sidang, lakukanlah dengan baik, teman-teman. Nah, adik-adikku sekalian, saya ingin mengatakan bahwa Stampu Kuturan terus berbenah, dan ke depan kami ingin sekali teman-teman berkontribusi positif. Astungkara kondisi pandemi ini segera surut. Sebenarnya saya sudah melihat potensi anak-anak, potensi aktivitas UKM di jurusan maupun di program studi luar biasa. Saya salut, saya angkat topi terhadap semua itu. Nah, karena memang situasinya pandemi, saya sering menegur Atua JWK tuh tolong kendalikan, bahkan kemarin sempat saya beberapa teman-teman yang berkerumun, tolong dong suruh pulang dulu, saya tidak nyaman karena didatengin tibum macam-macam. Sementara saya juga dengan Pak Kepala Desa nanti benturan begitu. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini saya hanya mohon permakluman. Saya bahkan secara pribadi mohon kepada Atua JWK, atau kalau ada kegiatan-kegiatan mohon selalu prokes. Meskipun seluruh tenaga dosen dan non dosen di setah ini sudah divaksin, atas bantuan Bapak Bupati sudah kita diberi akses untuk vaksinnya, tapi jangan lengah. Itu barangkali catatan-catatan ya, adik-adikku sekalian, semakin menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk mengabdi yang sebesar-besar untuk membesarkan negeri Empu Kuturan. Elingan adik-adikku sekalian, lembaga ini saya sering berdiskusi dengan para ketua senior-senior di sini, dengan para pejabat. Keberadaan lembaga ini Astungkara kalau tidak karena alam yang menghendaki tidak akan mungkin, adik-adik. Jalannya saja di jalan menjangan, kampusnya saja namanya kampus Empu Kuturan. Makanya saya sering berdiskusi, ini kalau tidak jalan di desa yang ini tidak akan mungkin tahun ini dapat progres pembangunan, dapat anugerah pembiayaan pembangunan di tengah pandemi. Coba 4 proyek besar kita kerjakan sekarang. Nah, oleh karena itu kami mohon doanya, kami mohon supportnya, mohon dijaga ketenangan, ketertibannya. Semoga dengan kontribusi teman-teman di situ lembaga ini menjadi besar di masa yang akan datang. Dengan mengaturkan Namastu nama sidang, dengan memohon para leluhur ide susunan Sami Warunugrahnya Sami, maka saya menyatakan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Negeri Empu Kuturan Singaraja dibuka dan dilaksanakan dengan resmi. Tiang sinar untuk para masanti. Om Santi Santi Santi. Om sukses. Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 dipersilakan.
Swastiastu. Keputusan Kepala Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja nomor 543 tahun 2021 tentang penetapan panitia dan peserta kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tentang penetapan panitia dan peserta kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2021. Ke-1, menetapkan panitia dan peserta kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini. Kedua, A. Panitia mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mempersiapkan segala sesuatu tentang pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2021. 2. Melaksanakan segala bentuk tugas terkait kegiatan pengurus organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2021. 3. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan tersebut kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja. B. Peserta mempunyai tugas untuk menyaksikan dan melancarkan seluruh rangkaian kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan. Ketiga, segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja nomor SP DIPA strip 025.2.418477/2021 tanggal 23 November 2020. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 28 Mei 2021, Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja, IGD Sumindio, cap dan tanda tangan. Lampiran Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja nomor 543 tahun 2021 tentang penetapan panitia dan peserta kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2001. Peserta kegiatan pelantikan pengurus organisasi kemahasiswaan pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu-Putran Singaraja tahun 2021. 1. Mkd Eko Sanjawi sebagai Ketua BEM. 2. Komang Bayu Supe Atmajo, jabatan sebagai Wakil Ketua BEM. 3. Nilai Niki Anggari Manusia, Sekretaris BEM. 4. Ria Parwati sebagai BEM. 5. Denis Esa Manura sebagai Ketua DPR. 6. Desa Ketut Ismayanti sebagai Sekretaris DPR. 7. Lugita Damayati sebagai Bendahara DPR. 8. Niputu Lugas Adoyamandi sebagai Ketua HMJ Dharma Duta. 9. Nyaman Agustiani Sri Hartami sebagai Sekretaris HMJ Dharma Duta. 10. Niwayan Selimadewi sebagai Ketua HMJ Brahma Widya. 11. Ketut Ayu Suciani sebagai Sekretaris HMJ Brahma Widya. 12. Gede Kartikia Ananda sebagai Ketua HMJ Dharma Acarya. 13. Gusti Ketut Sukmayanti sebagai Sekretaris HMJ Dharma Acarya. 14. Niputu Ayu Sintia Dewi sebagai Ketua HMJ Dharma Sastra. 15. Liputu Ade Ika Surya Dharma Putri sebagai Sekretaris HMJ Dharma Sastra. 16. Kade Arya Dirga Yusa sebagai Ketua HMJ SPAH. 17. Putu Sancaya Punya Hanggita sebagai Sekretaris HMPS PAH. 18. Imade Dwida Kartono sebagai Ketua HMPS PGSD.
19. Made Pani Novianti sebagai Sekretaris HMP PGSD. 20. Made Aryani sebagai Ketua HMPS SA PBB. 21. Niling Niki Anggariani Manusia sebagai Sekretaris HMPS SA PBB. 22. Niling Rita Sujati sebagai Ketua HMPS PG PAUD. 23. Ling Ratna Dewi sebagai Sekretaris HMPS PG PAUD. 24. Nikade Satria Handayani sebagai Ketua HMPS Ilmu Komunikasi. 25. Niputu Sinta Mahapuspita Dewi sebagai Sekretaris HMPS Ilkom. 26. Komang Lestari sebagai Ketua HMPS Pariwisata Budaya. 27. Komang Odi Satu Pralana sebagai Sekretaris HMPS Pariwisata Budaya. 28. Gede Satria Ananda Kusuma Mandala Putra sebagai Ketua HMPS Hukum Hindu. 29. Niketut Sri Handayani sebagai Sekretaris HMPS Hukum Hindu. 30. Igusti Bagus Suyistrawan sebagai Ketua HMPS Teologi. 31. Niputu Desnari sebagai Sekretaris HMPS Teologi Hindu. 32. Ketut Sudiarto sebagai Ketua HMPS Filsafat Hindu. 33. Desa Ketut Yani sebagai Sekretaris HMPS Filsafat Hindu. 34. Gunawan Purnomo sebagai Ketua HMPS Penerangan Hindu. Komang Purnama Santi sebagai Sekretaris HMPS Penerangan Hindu. Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Putran Singaraja, Igede Sindio cap dan tanda tangan. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan berupa penyerahan bendera organisasi kemahasiswaan kepada Ketua Staf Negeri Empu Putran Singaraja untuk berkenan maju dan menerima bendera organisasi kemahasiswaan Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021, sekaligus penyerahan bendera organisasi kemahasiswaan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Untuk itu, dipersilakan.
acara Staf Negeri Pukuturan Singaraja berkenan berdiri di depan karena acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Ketua Staf Negeri Pukuturan Singaraja yang diawali dengan Ketua Senat dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk itu, dipersilakan. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh Ketua Staf Negeri Pukuturan Singaraja dengan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2021-2022 dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022. Untuk itu, dipersilakan. Hadirin yang berada di depan, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara dilanjutkan dengan sekapur siri oleh Ketua Senat Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk itu, dipersilakan. Swastiastu. Anugerah ketahuan tu Wiswata. Semoga pikiran datang dari segala penduduk. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan Singaraja, yang saya hormati Bapak Wakil 3, Bapak Kabagak Waka, dan Bapak Ibu dosen di keempat jurusan, dan teman-teman yang saya cintai. Adapun sedikit yang Tiang dapat sampaikan di masa kepengurusan Tiang, yaitu dari melantiknya di bulan Maret sampai sekarang tidak terasa sudah menjadi periode pergantian. Segala rintangan dan hambatan sudah kita lalui bersama, itu bersama teman-teman Tiang semuanya menghadapi segala rintangan yang sudah Tiang lalui bersama teman-teman. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran untuk Tiang dan teman-teman. Tidak lupa juga Tiang sampaikan banyak terima kasih dari pihak lembaga, dari segala sivitas akademika. Itu yang pertama dari Bapak Ketua Staf yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya. Tidak lupa juga dengan Bapak Wakil Ketua 3 yang selalu memberikan Tiang arahan, bimbingan,
serta motivasi untuk menjalankan organisasi ini. Dan saya berterima kasih kepada seluruh Orkemas yang ada di lingkungan Staf Negeri Empu Kepulauan Singaraja, teman-teman Senat, teman-teman BEM, teman-teman HMJ, HMPS, dan UKM telah memberikan kontribusi dan dedikasinya selama mengabdi di lingkungan Staf Negeri Empu Kepulauan Singaraja ini. Dan saya sangat senang pula dengan berkumpulnya pengurus-pengurus baru ini dari HMPS, HMJ, BEM, DPM. Ini merupakan bagian dari balasan di Staf Negeri Empu Kepulauan Singaraja di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kepulauan Singaraja. Inilah pasukan-pasukan pengurus organisasi Staf Negeri Empu Kepulauan Singaraja, yaitu Bala Sandi. Pasukan yang menyatukan kembali dari UKM, HMPS, HMJ, BEM, dan DPM untuk membangun organisasi ini menjadi lebih baik dan membangun lembaga bangsa dan negara ini. Tidak lupa juga saya sampaikan kesan menjadi bagian dari organisasi ini, mendapat kepercayaan sebagai ketua, membuat saya banyak bertemu dengan banyak orang, saling bertukar pikiran, bekerja sama, dan mendukung antara satu dengan yang lain. Saya sangat bersyukur juga mendapat pengalaman pembelajaran bersama pemimpin-pemimpin di organisasi ini. Dan saya juga bisa terus belajar dan terus berproses, menikmati proses seperti yang dikatakan oleh Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kepulauan Singaraja. Dengan saya menjadi bekal untuk di masyarakat, ikut berorganisasi di masyarakat, ikut memberikan tenaga kepada masyarakat. Dan tidak lupa juga saya sampaikan adik-adik pengurus kalian, pesan saya untuk pengurus baru agar menjaga solidaritas, bersatu padu, saling berkomitmen, dan mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan, yaitu Trisatya kalian. Jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan kalian harus diselaraskan. Dan tidak pula juga untuk terus belajar untuk adik-adik semua dan terus menikmati proses yang kalian akan alami dan menjaga amanah yang kalian sudah emban hari ini. Itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kepulauan Singaraja kepada Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk itu dipersilakan. Acara dilanjutkan dengan pemberian cenderamata oleh Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022.
Untuk Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2021-2022 dipersilakan untuk maju. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk seluruh undangan dipersilakan maju untuk sesi foto bersama. Hormat kepada seluruh undangan yang memiliki kesibukan dan acara lain, dipersilakan untuk meninggalkan acara. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya itu sekapur siri dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2020-2021. Untuk itu, dipersilakan. Untuk melepas masker. Baik, sebelumnya kita mulai dengan panggilan kalimat Om Swastiastu. Baik, terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatannya. Kemudian kita ucapkan selamat dulu kepada Oka dan juga Gamis karena sudah terpilih menjadi pengurus baru di Orkemas, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini dan menyaksikan pelatihan yang sangat luar biasa, dan yang dapat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anggota BEM yang periode 2021 dan 2020. Kita ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau membantu Tiang dari nol sampai saat ini, dan Tiang juga titip pesan kepada Ketua BEM yang baru dan juga Ketua DPM, karena kebetulan ini sudah akhir jabatan Tiang, tapi bukan akhir dari segalanya. Nanti Tiang mohon untuk melanjutkan, kalau memang bisa dilanjutkan silakan dilanjutkan, karena kebetulan Tiang juga dan tim Tiang di BEM juga sudah melaksanakan
istilahnya proker yang mampu kami jalankan gitu. Jadi di kepengurusan Tian lebih berfokus kepada manajemen dan juga relasi. Jadi di pengurusan Tian lebih banyak menjalin relasi kepada band-band di luar. Jadi band Stah sudah tergabung ke dalam aliansi band Sebali dan juga aliansi band Bali Utara. Jadi Tian mohon kepada pengurusan baru, mohon dilanjutkan. Di sana kita bisa sharing, berbagi pengalaman dan juga bertukar pikiran. Dan jika ada kesalahan Tian selama Tian menjabat, ini khususnya untuk Orkemas tahun 2020-2021, Tian ucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak sempurna, begitu katanya. Jadi Tian minta maaf sekali lagi kepada anggota Tian di BEM, rekan-rekan Tian di DPM, rekan-rekan di HMJ, HMP, UKM, dan mungkin semuanya termasuk Korti. Jadi Tian mohon maaf dan Tian berpesan sekali lagi pada ketua-ketua yang baru, pandai-pandailah kalian menerima perubahan, karena kecerdasan itu adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi Tian mohon kepada Oka dan juga Ganis, pandai-pandailah dalam menerima perubahan, karena mungkin beda zaman, beda tantangan, beda pula penanganannya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan untuk kepengurusan yang baru selamat bertugas, Dumugi Rahayu. Akhir kata saya mengucapkan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Demikian acara pelantikan organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Embuk Keturan Singaraja. Saya mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir, kepada peserta yang ada di dalam ruangan maupun yang terhubung dalam jaringan, serta kepada para panitia pelaksana yang sudah sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini ada banyak hal positif dan ada banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita petik bersama. Mari kita berevolusi dan bersolidaritas tanpa batas. Saya mohon maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya Hiprabwan, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.